Resmi sudah, Menteri Luar Negeri Retno akan seret Israel ke Mahkamah Internasional untuk bela Palestina. Majelis Umum PBB telah meminta nasihat hukum atau advisory opinion dari Mahkamah Internasional atau ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur. Terhadap permintaan tersebut, ICJ telah mengundang negara-negara anggota PBB untuk memberikan masukan pandangan hukum. Merespon permintaan tersebut, dari sejak awal, Indonesia sudah memutuskan akan berpartisipasi aktif, membantu memberikan masukan pandangan hukum kepada ICJ. Menanggapi permintaan Mahkamah Internasional atau ICJ, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung pendapat penasehat AU atau Mahkamah Internasional mengenai pendudukan Israel atas Palestina yang akan diselenggarakan pada 19 Februari. Dengan itu, Indonesia kini tengah mempersiapkan argumen hukum untuk sidang Mahkamah Internasional untuk menentang pendudukan atau occupiers dan juga kasus genosida Israel di Palestina, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melansir web resmi Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu kemarin. Mahkamah Internasional yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia akan mengadakan dengar pendapat publik pada 19 Februari 2024 mendatang di Den Haag, di mana para pihak yang minta dijadwalkan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina, dan itu termasuk Indonesia yang akan diwakili oleh Kementerian Luar Negeri. ICJ pada akhirnya akan mengeluarkan pendapat penasehat yang tidak mengikat untuk Majelis Umum PBB yang mengadopsi resolusi atas permintaan tersebut pada bulan Desember 2022. Sebelum eskalasi Israel terbaru yang menewaskan lebih dari 24.000 warga Palestina dan membuat sekitar 1,9 juta orang mengungsi. Indonesia mendukung upaya Majelis Umum untuk meminta pendapat penasihat atau advisory opinion dari ICJ karena hukum internasional harus ditegakkan, kata Menlu Retno Marsudi jelas diskusi dengan pakar hukum internasional di Jakarta. Saat ini, Menteri Luar Negeri Retno tengah mengumpulkan masukan dari pakar hukum internasional untuk mempersiapkan pernyataan tersebut. Silaturahmi ini dilakukan melalui diskusi bertajuk Advisory Opinion at the International Court of Justice atau upaya mendukung kemerdekaan Palestina melalui penegakan hukum internasional di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Ia mengatakan perlunya membangun opini hukum yang komprehensif untuk menunjukkan kepada dunia pelanggaran terang-terangan Israel terhadap hukum internasional terhadap Palestina. Dia menggambarkan aneksasi Tel Aviv atas wilayah Palestina, pemukiman di tepi barat dan juga keputusan untuk mengubah status Yerusalem sebagai tindakan ilegal. Musyawarah kita hari ini tidak hanya mendukung diplomasi Indonesia tetapi juga mendukung penegakan ketertiban dunia sesuai hukum internasional dan juga mendukung saudara-saudara kita di Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. Seperti diketahui sejak bertahun-tahun lalu Indonesia adalah pendukung setia Palestina di mana masyarakat dan juga pemerintahannya memandang kenegaraan Palestina sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara yang menyerukan penghapusan kolonialisme. Sidang pada bulan Februari di ICJ ini berbeda dari kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan pada beberapa saat lalu yang menuduh Israel terlibat dalam tindakan genosida di Gaza. Meski kita bukan pihak dalam konvensi genosida, Indonesia telah menyatakan dukungannya kepada Afrika Selatan untuk melaporkan pelanggaran konvensi genosida yang dilakukan Israel ke ICJ, kata Retno Marsudi. Poin utama dari seluruh upaya Indonesia adalah mencari segala cara untuk terus mendukung perjuangan Palestina lanjutnya. Para hukum internasional yang hadir membahas berbagai kebijakan dan juga tindakan Israel terkait pendudukan berkepanjangan, pemukiman ilegal dan juga aneksasi wilayah pendudukan Palestina, upaya mengubah komposisi demografi, karakter dan juga status hukum kota suci Yerusalem, serta pelanggaran yang dilakukan Israel adalah hak untuk menentukan nasib rakyat Palestina sendiri. Seperti diketahui, diskusi ini dihadiri oleh sekitar 50 pakar hukum dan hukum internasional termasuk panelis seperti Prof. Dr. Edi Pratombo, Profesor Hikmahanto Juwana, Profesor Dr. Sigit Rianto dan juga Dr. Eni Nawarti. Israel diseret ke ICJ atas genosida Gaza. Ini daftar negara pendukung dan penentang gugatan.
Sidang kasus genosida Gaza yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional di Den Haag mulai digelar hari ini. Ketika sidang kasus genosida bersiap digelar, sejumlah negara telah mengambil berbagai sikap antara mendukung dan menentang gugatan. Ini terjadi seiring dengan berlanjutnya perang dahsyat Israel di Hamas di Gaza, Palestina. Pada 29 Desember, Afrika Selatan meminta ICJ untuk mengeluarkan perintah mendesak yang menyatakan bahwa Israel melanggar kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida 1948 dalam serangannya terhadap Gaza, wilayah Palestina yang terkepung. Dalam dokumen gugatan setebal 84 halaman, Afrika Selatan mengutip kampanye pengeboman berkelanjutan yang telah menghancurkan ratusan ribu rumah. Sekitar 1,9 juta warga Palestina meninggalkan rumah mereka dan menewaskan lebih dari 23 ribu orang. Hal ini juga menunjukkan kegagalan Israel dalam membuka akses bantuan makanan penting, air, obat-obatan, bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan lainnya masuk ke jalur Gaza. Para pejabat Israel seperti Presiden Isaac Herzog mengkritik kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan sebagai hal yang mengerikan. Rezim Zionis berencana untuk mengklaim bahwa perang brutalnya di Gaza dibenarkan oleh hukum internasional atas dasar pertahanan diri. Negara dan organisasi pendukung gugatan genosida terhadap Israel. Yang pertama, Turki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Oncu Keceli, memposting di X pada 3 Januari untuk menyambut baik kasus genosida terhadap Israel yang diajukan oleh Afrika Selatan. Yang kedua, Yordania. Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi mengatakan aman akan berkonsultasi dengan para ahli hukum dalam upaya untuk mengajukan dokumen yang mendukung klaim Afrika Selatan mengenai genosida di Gaza. 3. OKI, Organisasi Kerjasama Islam yang beranggotakan 56 negara juga menyuarakan dukungan terhadap kasus ini pada bulan Desember tahun lalu. OKI meminta pengadilan untuk merespon secepatnya dan mengambil tindakan segera untuk menghentikan genosida massal yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, bunyi pernyataan tersebut. Yang keempat, Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Muhammad Iqbal mengatakan Indonesia mendukung gugatan genosida terhadap Israel yang diajukan oleh Afrika Selatan di ICJ. Secara moral dan politis, Indonesia mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas dugaan genosida Israel di Gaza. Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida di mana Indonesia bukan negara pihak, katanya.